Bagaimana pembelajaran sebelumnya melihat alasan yang menyebabkan munculnya barang atau jasa publik tersebut, maka dapat diduga bahwa sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai barang atau jasa publik itu memiliki spektrum yang sangat luas, ya, yaitu dari jenis barang publik murni atau yang disebut pure public goods sampai dengan barang atau jasa yang masuk kategori barang privat atau private goods. Dengan adanya fenomena tersebut, maka pemerintah dituntut dalam penyediaan barang atau jasa publik tersebut, ya, bentuknya dalam wujud pelayanan publik. Namun karena luasnya spektrum barang atau jasa publik tersebut, tidak mengherankan jika tidak selalu mudah untuk mendefinisikan apa itu yang disebut pelayanan publik. Nah, gambar berikut bisa menunjukkan luasnya spektrum pelayanan publik, ya, yang disebabkan oleh munculnya fenomena barang atau jasa publik. Nah, dari gambar berikut ditunjukkan bahwa dari ujung kiri terdapat barang atau jasa publik murni yang memiliki ciri pertama tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider problem, terus non-rivalry dan non-excludable, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Jadi sifatnya cenderung memiliki manfaat sosial dominan. Nah, semakin ke kanan, karakteristik barang atau jasa tersebut semakin mendekati barang privat yang memiliki ciri-ciri berkebalikan dengan barang atau jasa publik yang murni dan sifatnya cenderung manfaatnya ke arah individu. Nah, setelah kita pahami bahwa spektrum pelayanan publik itu begitu luas, kita perlu juga tahu tentang paradigma administrasi publik, ya, sebagai bagian dari teori manajemen pelayanan publik. Di masa lalu, para ilmuwan mendefinisikan bahwa pelayanan publik itu semua pelayanan yang diselenggarakan pemerintah itu adalah pelayanan publik, ya. Jadi pemeo yang terkenal saat itu adalah whatever government does is public service, ya, artinya bahwa apapun barang atau jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diselenggarakan oleh negara itu disebut sebagai pelayanan publik. Hal itu pernah diutarakan oleh Dwianto, ya. Paradigma yang melihat pelayanan publik seperti ini sering disebut sebagai paradigma kuno atau old public administration. Dalam paradigmanya sering disingkat OPA, ya. Nah, di dalam paradigmanya negara itu dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, cara pandang yang demikian ini tidak mengejutkan karena pada saat itu sektor swasta dan juga masyarakat sipil belum berkembang dan mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Nah, perkembangan paradigma pelayanan publik berikutnya sudah mulai memunculkan peran swasta, ya, dalam penyediaan pelayanannya. Itu terjadi pada masa New Public Management atau disingkat NPM. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang orientasinya pada keuntungan, ya, profit oriented. Karena itu pelayanan jasa seperti di rumah sakit yang dulu keperpihakan kepada masyarakat yang cenderung gratis atau murah itu berubah menjadi pelayanan yang cukup mahal, di mana masyarakat harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk mendapatkan pelayanannya. Nah, di beberapa negara Eropa seperti Inggris, waktu itu akibat ketidakmampuan masyarakat dalam membayar asuransi kesehatan untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit membuat banyak masyarakat berusaha untuk mengobati penyakitnya sendiri tanpa mendapatkan pelayanan dari penyedia layanan kesehatan. Nah, setelah kenyataan ini terungkap ke publik, maka
akhirnya banyak yang mempertanyakan serta menggugat keberadaan pembentukan negara ya atau birokrasi, perannya di mana? Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, akhirnya muncul paradigma baru dalam pelayanan publik yang disebut dengan New Public Service atau NPS. Nah, paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keberpihakannya terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakatnya. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia paradigma ini dapat dilihat melalui penyediaan layanan pendidikan dasar ya, yang gratis tadi, terus layanan kesehatan dasar, dan di beberapa tempat termasuk gratis sampai dengan opnam di kelas 3 ya, bagi masyarakat tidak mampu, dengan BPJS dan sejenisnya. Nah, itu semua untuk menunjukkan eksistensi negara dalam melayani masyarakat. Nah, kita juga bisa lihat perbedaan antara pelayanan barang yang sifatnya publik dan privat dilihat dari ciri-cirinya ya. Seperti tabel berikut bisa kita lihat ya. Perbedaan pelayanan barang publik dan privat itu kalau kita lihat dari ciri-cirinya, pertama dilihat dari ciri-ciri sifatnya. Ya, kalau sifatnya pelayanan publik dibanding pelayanan privat, kalau yang publik itu ya sifatnya publik ya, untuk publik atau semi publik dan memiliki eksternalitas. Tapi untuk yang pelayanan privat ya pasti bersifat privat. Terus kemudian dilihat dari resiko kegagalannya. Kalau sifat pelayanan publik itu kalau misalkan ada resiko kegagalan, biasanya dia kolektif bersama melibatkan banyak orang. Tapi pelayanan privat ya itu menjadi resiko kegagalan perseorangan. Terus dari si ciri-ciri akses warganya ya, kalau pelayanan publik itu dilihat dari sisi akses warganya merupakan tanggung jawab negara. Tapi kalau untuk yang layanan privat itu aksesnya menjadi tanggung jawab warga. Nah, terus dilihat dari keterkaitan dengan tujuan dan misi negara, ya keterkaitannya kalau pelayanan publik pasti tinggi dan sifatnya langsung, sedangkan pelayanan privat rendah dan tidak langsung. Kalau dilihat dari ciri-ciri dasar penyelenggaraannya, pelayanan publik sifatnya konstitusional, kebijakan, peraturan perundangan, sedangkan pelayanan privat kesepakatan pengguna dan penyelenggara perusahaan. Nah, dari sisi ciri lembaga penyelenggara, biasanya penyelenggara yang kalau pelayanan publik ya pemerintah dan non pemerintah itu. Tapi kalau pelayanan privat diselenggarakan oleh korporasi, lembaga laba, BUMN, BUMD. Terus dari sisi sumber biayanya untuk pelayanan publik biasanya anggarannya asalnya subsidi pemerintah atau user free ya. Tapi kalau untuk pelayanan privat itu biasanya dari kekayaan negara yang dipisahkan atau hasil penjualan atau user fee. Itu dari sisi perbedaannya.